Halo sahabat planetarium, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Bicara Astronomi episode ke-19, kali ini bersama saya Sarah Fauziah. Dan di episode ini kita masih akan membahas terkait penjelajah kecil di tata surya. Dalam episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai asteroid. Nah, di episode kali ini giliran komet yang akan dibahas. Mari kita simak bersama. Komet berasal dari bahasa Latin yaitu kometa atau kometes yang berarti berambut panjang. Banyak sekali sebutan untuk benda langit ini. Dahulu orang-orang menganggapnya sebagai bintang berambut panjang yang muncul di langit. Selain itu, dikenal pula istilah bintang berekor, jenggot langit, bintang sapu, dan ada juga yang menyebutnya sebagai bintang berasap. Kemudian di wilayah Eropa dikenal sebagai tail star, hair star, long feathers, star of dust, dan lain-lain. Sedangkan di wilayah Arab diibaratkan sebagai pedang api. Kemunculan komet ini menimbulkan berbagai takhayul, bahkan menimbulkan isu kiamat. Tak jarang di berbagai negara, kehadiran komet dianggap sebagai petanda datangnya suatu bencana. Begitu pula di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Terdapat mitos terkait komet yang dikenal dengan lintang kemukus sebagai petanda munculnya suatu kerusuhan, kekacauan, perang, kelaparan, kematian, bencana, atau wabah penyakit. Namun semua itu hanyalah mitos semata. Lantas, apa itu komet dilihat dari kacamata sains? Komet merupakan benda langit sisa pembentukan tata surya yang telah terdorong oleh tekanan radiasi matahari dan angin matahari ke pinggiran tata surya. Komet memiliki orbit berbentuk elips dengan eksentrisitas atau kelonjangan orbit yang relatif besar yang dapat mengiringinya dari tepian tata surya hingga mendekati matahari. Semakin panjang bentuk elips dari orbitnya, maka semakin lama periode orbitnya. Sebagian besar komet terdiri dari es yang dilapisi material organik sehingga disebut bola salju kotor. Bagian-bagiannya terdiri dari nukleus, koma, dan ekor komet. Nukleus merupakan bagian solid inti komet yang tersusun dari batuan, debu, dan gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, metana, dan amonia dalam bentuk beku. Ketika bergerak mendekati matahari, gas-gas pada nukleus akan mengalami proses sublimasi dan menghasilkan atmosfer yang menyelubunginya yang disebut koma. Tidak diketahui pasti ukuran dari nukleus ini. Telah teramati nukleus dengan jari-jari sekitar 30 km, namun ada juga yang berukuran lebih kecil. Koma merupakan bagian atmosfer yang menyelimuti nukleus yang tersusun dari gas dan debu. Semakin komet dekat dengan matahari, bagian koma ini akan semakin tebal sehingga dapat berdiameter jutaan kilometer, bahkan dapat melebihi diameter matahari. Sedangkan bagian lapisan koma yang berinteraksi langsung dengan angin matahari dikenal dengan nama bow shock. Ketika komet berada di tata surya bagian dalam, radiasi dan matahari memberi tekanan pada komet sehingga sebagian besar material koma menguap dan terdorong menjauhi matahari dan terbentuk aliran gas dan debu dari ekor komet yang panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Aliran gas dan debu masing-masing membentuk ekor yang berbeda. Ini biasanya disebut ekor tipe 1 atau ekor tipe 2. Ekor gas atau ekor tipe 1 ini terbentuk dari partikel bermuatan yang disebabkan karena interaksinya terhadap angin matahari. Ekor gas ini berbentuk lebih sempit, lebih lurus, dan panjangnya dapat mencapai ratusan juta kilometer. Sedangkan ekor debu atau ekor tipe 2 merupakan bagian yang lebih lebar, berkabut, dan melengkung. Aliran debu ini berukuran beraneka ragam. Bagian berukuran lebih kecil terbentuk akibat dorongan dari radiasi matahari, sedangkan ukuran yang lebih besar umumnya terbentuk saat komet berada sangat dekat dengan matahari dan menjadi cikal bakal fenomena hujan meteor. Terkait ekor komet,
Ternyata ada juga komet yang memiliki ekor lebih dari 2 loh. Bahkan ada pula ekor yang secara geometri arahnya berlawanan dengan ekor lainnya. Ini disebut antitail. Namun fenomena ini lebih karena ilusi optik yang terlihat dari bumi ketika bumi melewati bidang orbit komet, sehingga partikel debu pada antitail terlihat ke samping. Oleh karena itu, biasanya antitail terlihat dalam waktu yang relatif singkat. Sebagian besar komet memang tidak menampakkan antitail, namun ada beberapa komet yang terlihat antitailnya, seperti komet Aaron-Rowan pada tahun 1957, komet Hale-Bopp pada tahun 1997, dan komet Pan-STARRS pada tahun 2013. Komet dapat diklasifikasikan berdasarkan periode orbitnya, yaitu komet periode pendek dan komet periode panjang. Komet periode pendek merupakan komet yang memiliki periode orbit kurang dari 200 tahun. Pada umumnya, komet periode pendek berasal dari Centaur dan sabuk Kuiper di wilayah Trans-Neptunus. Lintasan terjauh dari orbitnya biasanya berada di wilayah planet luar, misalnya komet Halley. Lintasan terjauhnya berada di luar orbit planet Neptunus. Pada komet periode pendek yang sangat ekstrim, orbitnya tidak sampai ke planet Jupiter. Ini dikenal dengan komet tipe Encke. Komet yang lintasan terjauhnya berada di dekat orbit suatu planet besar dapat disebut keluarga dari planet tersebut. Komet periode pendek yang kurang dari 20 tahun dan memiliki inklinasi hingga 30 derajat ke ekliptika dikenal dengan komet keluarga Jupiter. Terdapat sekitar 130 komet keluarga Jupiter dan salah satunya adalah komet Shoemaker-Levy 9 yang telah jatuh ke planet Jupiter pada tahun 1994. Sedangkan komet yang memiliki periode antara 20-200 tahun dan inklinasi hingga 20 derajat ini dikenal dengan komet tipe Halley. Komet berperiode panjang memiliki orbit yang sangat eksentrik dan periodenya 200 hingga ribuan tahun dan diperkirakan berasal dari awan Oort. Contoh komet periode panjang adalah komet Hale-Bopp, periodenya 2380 tahun, dan Kohoutek, periodenya 75.000 sampai 79.000 tahun. Terdapat sekitar 500 lebih komet termasuk tipe periode panjang. Orbitnya yang elips dapat membawa komet mendekat dengan planet raksasa dan mengalami gangguan gravitasional, atau komet yang datang dari awan Oort seringkali orbitnya terganggu dan dapat membelokkannya, sehingga komet yang berperiode panjang akan menjadi lebih pendek orbitnya. Selain itu, ada pula komet yang terlalu dekat dengan matahari yang tertarik oleh matahari sedemikian hebatnya sehingga hancur lebur dan jatuh ke matahari. Terdapat kurang lebih 3.000 komet yang telah ditemukan hancur yang diketahui melalui wahana antariksa peneliti matahari. Kecepatan edar komet dapat mencapai 400.000 km per jam. Apabila mengorbit dekat dengan matahari, komet akan memiliki kecepatan yang tinggi. Semakin jauh akan semakin melambat. Komet tampak seperti memiliki ekor dikarenakan ketika komet mengorbit mendekati matahari, maka bagian komet yang tersusun sebagian besar dari es akan menjadi lebih hangat dan mulai melepaskan gas yang memanjang ke bagian belakang badannya, hingga tampak seperti ekor. Berbeda dengan meteor atau bintang jatuh yang hanya terlihat sekejap saja, komet dapat terlihat pergeserannya di lautan bintang, memungkinkan untuk diamati beberapa hari hingga hitungan minggu. Misalnya, komet Halley yang terlihat tahun 1985 hingga 1986, komet Lulin yang dapat dilihat pada bulan Februari hingga Maret tahun 2009, kemudian komet C2011L4 Pan-STARRS pada bulan Maret 2013. Ketika sebuah komet melintas mendekati matahari, panas dari matahari akan membuat komet melepaskan materialnya dan menimbulkan serpihan debu dan bebatuan pada ekornya yang tersisa di lintasan orbitnya. Ketika bumi sedang melintasi daerah sekitar jejak ekor komet tersebut, maka serpihan tersebut dapat tertarik oleh gravitasi bumi dan kemudian terbakar di atmosfer sehingga menimbulkan fenomena hujan meteor. Fenomena ini dikemukakan oleh Alexander von Humboldt sejak tahun 1845.
Contohnya hujan meteor Perseids terjadi setiap tahun sekitar tanggal 9 sampai 13 Agustus dikarenakan bumi sedang melewati orbit komet Swift-Turtle. Dampak dari komet lainnya adalah diyakini komet telah membawa air di bumi. Tabrakan antara komet dengan bumi saat awal pembentukan sekitar 4 miliar tahun yang lalu diperkirakan telah membawa air dan molekul organik di bumi untuk membentuk kehidupan. Namun, tabrakan komet pun dapat berdampak buruk, seperti tabrakan besar asteroid dan komet yang menyebabkan lautan yang terdapat di bumi menguap dan molekul berbasis karbon menjadi sangat rapuh dan tidak dapat bertahan, sehingga kehidupan awal yang mungkin terbentuk di bumi menjadi musnah. Begitu pula yang terjadi sekitar 65 juta tahun lalu, di mana tabrakan komet diperkirakan menyebabkan musnahnya lebih dari 75% kehidupan di bumi, termasuk musnahnya dinosaurus, dan menyisakan kehidupan yang dapat bertahan dan berevolusi. Nampak terlihat komet memiliki dua sisi, baik maupun buruk, menghancurkan kehidupan, namun kemudian membangun kehidupan kembali. Komet dapat mengalami kepunahan dalam masa hidupnya. Telah dikatakan punah atau tidak aktif lagi ketika telah mengeluarkan sebagian besar es yang mudah menguap dan menyisakan bongkahan batu atau puing-puing kecil, gelap, dan lembam yang dapat menyerupai asteroid. Diketahui sekitar 6% asteroid dekat dengan bumi berasal dari nukleus komet yang telah punah yang tidak lagi mengalami pelepasan gas. Komet dengan periode pendek dan periode panjang memungkinkan memiliki masa hidup yang berbeda. Tipe komet keluarga Jupiter dapat aktif selama 10.000 tahun, sedangkan komet berperiode panjang akan meredup lebih cepat. Inti dari komet mungkin dapat sangat rapuh sehingga dapat mendukung hancurnya komet tersebut. Contohnya komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur menjadi beberapa bagian pada Juli tahun 1992 dan serpihannya jatuh ke planet Jupiter pada Juli 1994. Selain itu, ada pula komet yang terbagi menjadi dua dan terpisah. Contohnya komet Biela, ketika pecah menjadi dua bagian di tahun 1846, kemudian terlihat terpisah di tahun 1852. Beberapa komet pun dapat saja bertabrakan dengan planet, bulan, atau benda langit lainnya, dan ada pula yang jatuh ke permukaan matahari. Sebelum awal abad ke-20, kebanyakan komet hanya diberi nama sesuai tahun penemuannya atau diberi kata tambahan. Misalnya, Great Comet of 1680. Kemudian ada pula yang diberi nama sesuai dengan nama penemunya, seperti komet West, Hale-Bopp, Halley, dan lain-lain. Untuk komet periodik, maka penamaannya diberi huruf P, misalnya P. Halley atau PNK. Setelah umumnya penemuan komet, komet dapat dinamai berdasarkan instrumen atau program yang digunakan saat menemukannya. Para peneliti telah lama mempelajari komet, dan beberapa wahana antariksa yang telah meneliti komet diantaranya adalah ICE, yang merupakan wahana flyby pertama yang melintasi komet Giacobini-Zinner pada tahun 1985. Kemudian Deep Space One milik NASA terbang melintasi dan memotret bagian nukleus dari komet Borrelly pada tahun 2001. Lalu Stardust milik NASA berhasil terbang dengan jarak 236 km dari inti komet Wild 2 pada tahun 2004 di bulan Januari, dan mengumpulkan partikel komet dan debu antar bintang untuk dibawa ke bumi pada tahun 2006. Kemudian Deep Impact milik NASA yang terdiri dari wahana flyby dan penabrak. Ketika wahana penabrak ditumbuhkan dengan komet Tempel 1, kamera yang terpasang dapat mencitrakan komet dengan lebih detail. Kemudian ada Philae yang menjadi wahana antariksa pertama dalam sejarah yang mendarat di permukaan komet. Setelah menempuh perjalanan selama 10 tahun, Rosetta terus mendekati komet 67P Churyumov-Gerasimenko dengan misi menjatuhkan Philae ke permukaan komet pada 12 November tahun 2014.
Itu tadi pembahasan tentang komet, semoga dapat menambah wawasan sahabat sekalian. Di episode berikutnya kita masih akan membahas mengenai penjelajah kecil lainnya yang ada di tata surya. Bila sahabat memiliki pertanyaan atau saran terkait topik yang ingin dibahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di Bicara Astronomi berikutnya. Salam Planetarium.